Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan salah satu kewajibannya, yaitu menjalankan ibadah sholat sunat tarawih yang sudah dilaksanakan tadi berjamaah sholat isya, dan mudah-mudahan kita berharap semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada kesempatan malam hari ini saya akan membawakan tema yaitu keberkahan sahur, yang mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Dan mohon maaf, mungkin ini bukan hanya sekedar memberikan nasihat kepada Bapak dan Ibu semuanya, tetapi ini kita sharing saja, di mana kita juga masih harus banyak membenahi diri di dalam menjalankan ibadah shaum yang kita jalankan pada bulan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti kita ketahui bahwa sahur itu adalah merupakan salah satu kegiatan atau dilaksanakan pada sepertiga malam, di mana mungkin ada sebagian orang yang berpendapat bahwa untuk apa kita melaksanakan sahur. Namun dibalik itu perlu kita ketahui bahwa yang pertama, posisi sahur itu adalah di posisi akhir daripada malam hari. Jadi termasuk di dalam sepertiga malam, yang dimana pada waktu itu Allah Subhanahu wa taala turun ke langit bumi dan memerintahkan kepada malaikat Jibril untuk mendengarkan doa daripada umatnya, yang dimana doa-doa tersebut pada kesempatan itu yang dipanjatkan oleh kita semua, insya Allah langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena memang pada saat itu merupakan suatu waktu yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya perlu kita ketahui bahwa kalau misalkan sahur kita rasakan, sahur itu mending kalau misalkan sahur itu tepat waktunya, artinya bahwa kita masih sempat makan satu piring habis. Nah, itu tidak terasa suap demi suap. Nah, itu merupakan suatu keberkahan yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga setiap suapan itu mengandung keberkahan. Dan insya Allah mudah-mudahan sahur yang kita laksanakan itu banyak mengandung mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, bagi mereka yang tidak sempat sama sekali begitu imsak panandangannya, imsak. Nah, hanya seteguk air saja itu mendapatkan keberkahan. Di mana kalau misalkan kita lihat secara fisik, di mana kita makan sahur, kesannya bahwa kita itu adalah menyiapkan makanan untuk waktu nanti di siang hari apabila makanan itu sudah masuk. Nah, di siang hari pasti pada saat kerongkongan sudah mulai kering, perut sudah mulai ini, nah makanan yang kita makan itu akan menjadikan cadangan. Air yang kita minum walaupun hanya seteguk, itu akan merupakan suatu cadangan, di mana pada saat kita
sedang kehausan, sedang kelaparan, gitu, menahan lapar, insya Allah itu kita tidak merasakannya bahwa itu merupakan satu keberkahan yang dapat menggantikan kita sehingga kita rasa hausnya tidak maksimal. Jadi ada rasa haus, ada rasa lapar, tetapi rasa laparnya tuh ya masih bisa ditolerir karena memang kita sedang melanjalankan ibadah saum. Selanjutnya, sahur itu juga merupakan latihan daripada kesadaran, di mana bukan hanya tentang makanan, tetapi tentang nikmat Allah yang melimpah di sekitar kita. Ia mengajarkan kita untuk menghargai makanan dengan lebih dalam dan mengajarkan kepada kita bahwa apa yang kita anggap kecil bisa menjadi sesuatu yang lebih sangat besar dalam kondisi tertentu. Nah, sahur itu juga merupakan suatu perbedaan antara puasanya ahlul kitab dengan kita. Dimana kalau misalkan kita diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk melaksanakan pada saat kita puasa, kita disunahkan untuk melaksanakan sahur, sementara untuk ahlul kitab mereka tidak melaksanakan sahur. Dimana perlu kita ketahui bahwa memang betapa Islam ini adalah merupakan agama yang penuh dengan kasih sayang dan kelembutan, di mana tidak hanya memerintahkan ibadah, tetapi juga memberikan kemudahan kepada kita semua, sehingga begitu ada aturan-aturan yang kita dijalankan. Nah, di mana aturan-aturan tersebut itu kita bisa menjalankan dengan sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Nah, di sini ada hadis riwayat dari Ahmad dan Ibnu Hibban, mana sahur itu penuh berkah, maka janganlah kalian meninggalkannya meskipun hanya dengan meminum seteguk air. Sahur sebagai bentuk syukur dan kesadaran akan nikmat yang pernah kita merenung bahwa sahur adalah waktu yang terbaik untuk menyadari nikmat yang sering kita abaikan. Ya. Jadi mudah-mudahan dengan dengan kita menjalankan sahur, keberkahan yang kita mendapatkan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita walaupun misalkan kita menyiapkan fisik untuk kebutuhan fisik seperti makan dan minum, tetapi mudah-mudahan di balik itu keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala kita dapatkan. Dan jangan lupa, karena memang waktu itu adalah waktu yang mustajab, maka jangan sampai kita lengah sahur dilaksanakan tetapi tidak kita sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah mulai saat ini ke depan, mari kita renungkan betapa sahur itu adalah merupakan suatu keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita ingat bahwa itu merupakan waktu yang mustajab, sehingga jangan lupa kita banyak-banyak berdoa dan berzikir. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.